bantuan 5 ya. Bantuan 5 itu maksudnya seperti ini. Kita lihat ya. Jadi ini jari kita itu ada 5. Disimbolkan umum seperti ini ya. Ini juga 5 ya. Ini punggungnya, ini ya dibaliknya gitu ya. Kemudian 6. 6 itu 5 dan 1. Pegang aja 6 itu 5 dan 1. Tidak masalah satunya itu dengan telunjuk atau dengan jempol atau dengan apa. Pokoknya kalau 5 dan 1 itu 6. Kemudian 5 dan 2 7 ya. Tidak masalah duanya dengan apa gitu. Tidak perlu dihafalkan jarinya. Yang penting 5 dan 2 7, 5 dan 3 8, 5 dan 4 9. Tidak terlalu susah ya. 5 dan 5 itu 10. Ya, ini susunan 5 dan 1 sampai 5 dan 5 ini akan berguna untuk memudahkan perhitungan. Contohnya begini. Kalau kita mau berhitung 5 ditambah 6, caranya gimana? Apa 5 dimasukkan mulut dulu, terus berhitung 6, 7, 8, begitu. Ya itu mungkin bisa, tapi tidak praktis ya. Jadi berdasarkan kemudahan pengelompokan yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita lihat aja ini ya digambarkan dengan merah dan biru ya. Jadi 5 ditambah 6 kita lihat gambarnya 10 1 ya. 10 dan 1 itu 11. Uraiannya seperti ini ya. Kemudian kalau 6 dan 7 ini 5 dan 1, ini 5 dan 2. Jadi 10 dan 3. 10 dan 3 itu 13. Kita lihat di situ, kita hanya menghitung bilangan yang kecil ya. 10 ditambah 3. Tidak perlu bilangan yang besar 6 dan 7. Kalau 7 ditambah 8 kita lihat 5 dan 5 itu 10. Kemudian 2 dan 3 itu 5. Jadi 10 dan 5 itu 15. Oke, kalau 8 dan 9 ini 5 dan 5 itu 10. 3 dan 4 itu 7. Jadi 17. Itu contoh bantuan 5 untuk menjumlah. Jadi kita lihat di sini. Ya, kalau 6 ditambah 7 ditambah 9 tambah 8 berapa gitu. Kita lihat ini ya. Saya turunkan ya. Jadi ini turun. Kemudian ini saya turunkan. Kemudian ini saya turunkan. Mungkin tidak begitu lazim gitu, tapi 6 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 8 itu kalau bersusun ke bawah bisa seperti itu. Penting untuk dipahami bahwa tanda positif plus plus ini melekat dengan 7. Jadi ikut 7 bukan ikut 6. Plus berikutnya itu ikut 9 ya. Bersatu dengan ini. Kita tahu tadi kalau 6 itu 5 dan 1. Kalau 7 itu 5 dan 2. Kemudian 9 itu 5 dan 4. 8 itu 5 dan 3. Dengan demikian, daripada menjumlah 13, 22, susah ya. Kita tahu ini itu 5 dan 5 itu 10, 5 dan 5 10. Jadi ini 20. Kemudian kita tinggal menghitung bilangan yang kecil ini. 3 ditambah 4 ditambah 3 itu 10. Jadi ini itu 30. Ya, sama dengan hasilnya ini ya. Sangat membantu, sangat lebih mudah. Berikutnya kita akan menggunakan bantuan 5 untuk mengalihkan ya. Contohnya begini, 4 kali 8. 4 kali 8 itu artinya 8
ditambah 8 ditambah 8. Ya, kita boleh 16, 24, 32 itu boleh, tidak ada salahnya gitu. Tetapi kita bisa menggunakan bantuan 5. Kita lihat ya, jadi 8, 8, 8 itu kalau saya susun ke bawah seperti ini. 8 itu 5 dan 3 ya. Kalau diibaratkan 8 itu benda, ada pensil atau kertas atau apa gitu. Ini 5 dan 3, 5 dan 3. Jadi 4 kali 8 itu sama dengan kalau dari sini 10, 20. Kemudian kita tinggal hitung yang tiganya ini, 12. 20 ditambah 12, 32. Mudah sekali. Oke, nah cuma masalahnya kalau kita harus menguraikan seperti ini kan lama ya menguraikannya ya, tidak jadi praktis. Nah untuk itu ada bentuk atau cara penulisan. Jadi 4 kali 8 itu bisa ditulis 4 kali 5 ditambah 3. 8 itu 5 ditambah 3. Kemudian tanda kali yang merah ini itu boleh ditulis, boleh tidak ya. Nanti kita untuk tingkat berikutnya kalau misalnya nggak ada tanda kali, cuma dikurung aja, itu artinya dikalikan. Sama seperti penjelasannya tadi, jadi 4 dikalikan 5 dulu, 20, kemudian baru 4 kali 3, 12. Sehingga 4 kali 8 itu sama dengan 20 ditambah 12 atau 32. Contoh berikutnya, kalau 6 kali 7 itu berapa? Ini ya. 7 tambah 7, 14. 14 tambah 7, 21. 21 tambah 7, 28. 28 tambah 7, 35. 35 tambah 7, 42. Boleh, tidak ada yang larang gitu. Cuman tidak praktis, akan lebih praktis kalau kita tahu bahwa 7 itu 5 dan 2. Ya, kalau bentuknya seperti ini jadi jauh lebih mudah. 5 dan 5 itu 10, jadi 10, 20, 30. 2, 2, 2 gampang ya, menjumlahnya 12. Sama dengan 42. Ya. Kemudian ini, uraian seperti ini itu bisa dituliskan praktisnya, bentuknya menjadi 6 kali 5 ditambah 2. 6 kali 5 itu 30, 6 kali 2 itu 12, sehingga 6 kali 7, 42. Ya, jadi ini sangat membantu, karena nanti kalau misalnya kita sudah di SMP atau di SMA, itu jangan sampai 2 kali X ditambah 3 tidak ngerti. Repot ya. Mereka yang tidak tahu itu barangkali tidak pernah belajar cara seperti ini. Jadi kalau 2 kali 3 ditambah X itu 2 kali X atau 2X. 2 kali 3 itu 6. Ya, ini cuma sekedar pengantar aja untuk menjelaskan kegunaan dari prinsip atau cara berhitung ini. Itu nanti diperlukan sampai kita belajar di tingkat SMP maupun SMA, bahkan sampai di perguruan tinggi.